Nah, hari ini kita belajar kecukupan data Bapak Ibu. Salah satu bagian dari subtes skolastik. Nah, di kecukupan data ini em, kuncinya itu adalah nanti diberikan pernyataan. Nah, seperti Bapak Ibu lihat. Nah, jadi opsinya bukan jawaban langsung, tapi jawaban tidak langsung. Jadi mampukah pernyataan ini menjawab masalah? Kurang lebih arah situ Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau pernyataan satu bisa menjawab masalah, maka itu opsi A. Kalau opsi dua bisa menyelesaikan masalah, itu opsi B. Maksud saya gini, opsi satu bisa menyelesaikan masalah atau menjawab masalah, tapi dua tidak, itu opsi A. Sebaliknya, nah kalau bersama-sama, nah bersama-sama ini Bapak Ibu baru bisa digunakan jika pernyataan satu tidak cukup dan dua pun tidak cukup. Nah, gitu prosesnya. Jadi penggabungan pernyataan itu baru bisa kita lakukan kalau pernyataan satu tidak cukup dan dua pun tidak cukup. Clear ya Bapak Ibu? Oke, boleh kita lanjut. Nah, nomor satu kita mulai dari yang pemanasan dulu. Nah, X dan Y bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Nah, jadi ada pertanyaan di sini. Nah, sedikit dulu saya notis Bapak Ibu. Untuk soal kecukupan data, umumnya dan paling sering muncul hanya dua kata tanya. Apakah dan berapakah? Cuman itu. Apakah dan berapakah? Itu yang paling umum. Nah, maka dari sini kita coba apakah X per Y lebih dari 5 per 8? Itu pertanyaannya. Nah, 5 per 8 sendiri itu secara nilai itu 5 per 8 itu 0,625 ya. Ya benar 0,625. Nah, 0,625. Eits, maaf nih Bapak Ibu. Kegedean. Jadi boleh kalau saya tanyakan gini, apakah X bagi Y itu lebih dari 0,625. Nah, untuk menjawab masalah ini diberikan pernyataan satu. Kita mulai dulu dari pernyataan satu. Nah, pernyataan satu X per Y lebih dari 0,65. Nah, pernyataan satu dengan tegas bilang gini, X bagi Y itu di atas 0,65. Berarti terjawab dong pertanyaan atau masalahnya ini. Maka jawabannya ya di atas 0,625. Nah, karena terjawab maka cukup gitu. Kira-kira. Oke, kita lanjut nomor 2. Y bagi X itu kurang dari, boleh langsung saya konversi aja ya Bapak Ibu. 145 per 100. Nah, ini bisa kita ganti jadi gini. Oh, berarti X dibagi Y. Kenapa bisa demikian? Karena konteksnya bilangan bulat positif. Jadi X bagi Y udah pasti lebih dari 100 per 145. Nah, kayaknya masih bisa kita kecilin ini. Nah, kalau kita kecilkan, bagi kita bagikan ini 20, kita bagi 5, ini 29. Berarti boleh saya sebut gini. Berarti X dibagi Y itu lebih dari 20 per 29. Nah, kalau Bapak Ibu bagikan nilainya ini kurang lebih mendekati 0,68-an. 0,68-an lah. Nah, jadi pernyataan dua tegas bilang gini, X bagi Y itu lebih dari 0,68. Nah, dampaknya apakah X bagi Y lebih dari 0,625? Maka jawabannya ya. Nah, karena terjawab maka data kedua pun cukup. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat opsinya, maka opsi D adalah jawabannya. Oke, kira-kira modelnya seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini ada Bapak Ibu yang mau tanyakan? Permisi, Kak. Oh, silakan Mas Dedi. Izin bertanya untuk pernyataan kedua ini kan Y per X kurang dari 145 per 100 itu waktu diubah yang penyebutnya jadi ke atas itu maksudnya hukumnya seperti apa? Itu memang langsung Oh, diubah aja tanda ininya kurang dari atau lebih darinya atau bagaimana? oh bisa juga gini. Mungkin kita manipulasi aja dari sini, Mas. Gitu. Boleh dari sini ya. Gini. Sorry sorry, nggak usah pakai tanda kali aja. Oke, boleh kita buat gini. Kali silang aja nggak apa-apa. 100 Y
kurang dari 145 X gitu kan. Nah, kita kan butuh bentuk X per Y kan. Berarti 100 per 145 kurang dari X per Y. Nah, kalau dibalik berarti X per Y lebih dari 100 per 145. Boleh? Oh iya iya paham. Nah, Makasih karena Kak. tapi hati-hati ya, Bapak Ibu. Ini Mm, bisa berlaku kalau bilangannya jelas tandanya. Di sini kan bilang positif kan? mm. Pertidaksamaan nggak bisa dikali silang sebenarnya. Oh Kalau kalau tidak dijelaskan apakah memang kalau tidak dijelaskan secara spesifik X-nya positif dan Y-nya positif, negatif juga demikian. Yang penting dijelaskan tandanya. Kalau tidak dijelaskan, cara yang saya buat ini tidak valid gitu. Kali silang. Nah, seolah-olah bisa dikali silang. Nah, itu baru boleh berlaku kalau tandanya jelas Bapak Ibu. Nah, di sini kan dijelasin bilang bola positif kan? Nah, itu udah mengklirkan masalahnya. Aman Bapak Ibu? Itu kenapa bisa saya manipulasi seolah-olah seperti itu. Bisa? Bapak Ibu semua? bisa Kak. Oke, thank you Mas Didi. Iya. Oke, nomor berikutnya. Nomor dua. Nomor dua, jadi ada pernyataan umumnya. X sama dengan 5Y. X sama dengan 5Y. Oke, X sama dengan 5Y. Jadi, nah kembali lagi kata tanya. Apakah Y adalah bilangan bulat? Dari sini bisa kita gunakan pernyataan satu dulu. Pernyataan satu. X bilangan bulat. Cuman gitu yang dikasih tahu. X elemen bilangan bulat. Nah, gimana kira-kira Bapak Ibu? Boleh kasih sedikit pendapatnya. Gimana menurut Bapak Ibu semua? Cukup nggak menjawab masalah? Jadi ditanya apakah Y bilangan bulat? Cukup atau enggak nih kira-kira Bapak Ibu? Ayo boleh direspon Bapak Ibu. Menurut saya nggak cukup. Kenapa nih Mas Deit? Karena kalau X-nya aja bilangan bulat, nanti Y-nya bisa aja pecahan. Iya. Nah, jadi nggak harus ditulis kan? Nah, kalau X-nya satu misalkan, maka jawabannya apakah Y bilangan bulat? Jawabannya kan tidak. Tapi kalau misalkan X-nya 5, maka jawabannya ya. Nah, untuk kata tanya apakah kondisi seperti inilah tidak cukup menjawab. Jadi tidak cukup dia karena bisa dan ya, bisa ya dan tidak sekaligus. Oke, oh ya, berarti oh iya, jadi Mbak eh sorry, jadi boleh dari Ucin dulu nih ya. Jadi pertama-tama harus masing-masing dulu kita ujikan pernyataan soalnya, masing-masing dulu. Nanti pada saat prosesnya kita perhatikan. Jadi proses penggabungan itu step 2 ya. Oke, nah kita lanjut pernyataan 2. Pernyataan 2 X per 10 itu adalah katanya bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, meminjam pernyataan satu, sorry, nggak boleh ya, sorry, sorry, itu salah salah diksi saya. Meminjam dari pernyataan umum X itu kan 5Y, berarti boleh saya bilang gini, 5Y per 10 berarti 5Y per 10 itu harusnya bilangan bulat juga gitu kan? Bilangan bulat. Nah, kita coret berarti Y per 2 itu elemen bilangan bulat, pasti bilangan bulat gitu. Nah, berarti misalkan kita simbolkan aja bilangan bulat ini K, berarti Y itu pastilah kelipatan dari 2K gitu. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Y bilangan bulat? Saya tanya nih Bapak Ibu semua, apakah Y bilangan bulat? Nah, dari sini bisa kita perhatikan. Nah, Y dibagi 2 itu harus bilangan bulat, ya kan? Y dibagi 2 harus bilangan bulat. Nah, otomatis Y itu pastilah bilangan bulat supaya kalau dibagi 2 masih bilangan bulat gitu. Jadi, apakah Y bilangan bulat? Maka pernyataan 2 ya. Makanya pernyataan 2 cukup menjawab. Kurang lebih gitu Bapak Ibu. Bisa sampai di sini? Bisa? Jadi opsinya yang B.
Kurang lebih gitu. Kira-kira. Cocok Bapak Ibu? Boleh saya lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, maaf nih saya baca grup chat dulu ya Bapak Ibu. Oke, thank you Mas sama Mbaknya sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, beberapa orang sedang berbaris untuk membeli tiket konser. Rina dan Siti berdiri dalam antrian dengan beberapa orang di antaranya. Jika jumlah orang di depan ditambah jumlah orang di belakang Siti, 20 orang. Nah, jika jika jumlah orang. Nah, jika jumlah orang di depan Rina ditambah dengan jumlah orang di belakang Siti 20 orang. Nah, di sini agak beda nih kata tanyanya sekarang. Berapa? Berapa? Nah, em, saya notice dulu nih sedikit Bapak Ibu. Tadi kalau kata tanyanya, apakah cukup itu jika jawabannya tunggal? Maksudnya jawabannya tunggal konsisten dia. Jadi pertanyaannya terjawab, jawabannya ya. Konsisten selalu ya. Atau konsisten selalu di kata tidak gitu. Kan biasanya kalau pertanyaan apakah cuma dua kemungkinan jawaban, ya dan tidak. Nah, kalau konsisten, maka itu cukup menjawab. Nah, beda dengan pertanyaan berapa. Biasanya kalau berapa ini cukup menjawab jika jawabannya dapat ditentukan dan tunggal. Dapat ditentukan dan tunggal. Nah, maka kita buat dulu analoginya mungkin gini. Nah, kita buatlah dulu sebuah barisannya. Misalkan di sini si Rina, ini Rina. Nah, kan kita nggak tahu nih. Kita ambil aja, ambil yang sedikit ekstrim Siti di sini. Ini di Siti, di sini ada orang, di sini pun ada orang, di sini pun ada orang. Nah, ini barisannya. Ini barisannya. Oke? Oke. Nah, jika jumlah orang di depan Rina. Nah, kita kan nggak tahu Bapak Ibu berapa banyak orang di depan si Rina ini. Jadi kita simbolkan saja untuk orang di depan Rina. Kita misalkan banyaknya itu di depan. Kita ambil kata depan. Rina sama Siti kita buat dulu terpisah di antara gitu. Nah, ini belakang B. Berarti dari pernyataan umum yang bisa kita ambil simpulan adalah jika jumlah orang di depan Rina berarti dari sini D ditambah di belakang Siti ditambah B hasilnya 20 gitu. Itu pernyataan umumnya. Oke. Oh, boleh, boleh. Boleh Mbak Etik ya. Boleh. Oke, nanti saya ulangin, Pun. Nanti kita ulangin. Nah, jadi ditanya berapa orang antri di belakang Siti. Jadi targetnya adalah bisa nggak kita jawab berapa nilai B ini sebenarnya gitu. Bisa nggak kita jawab berapa nilai B ini sebenarnya gitu. Nah, untuk menjawabnya diberikan pernyataan pertama. Pernyataan pertama, total orang di antrian 35. Berarti totalnya adalah 35. Nah, berarti bisa kita ambil simpulannya gini. Total ini ada si D tambah satu. Satu ini si Rina ditambah A banyak orang di antara Rina dan Siti. Ditambah satu lagi, itu si Siti sendiri ditambah B sama dengan 35. Oke. Berarti Bu, yang bisa saya simpulkan cuma gini. D tambah A tambah B sama dengan 33. Nah, boleh kan seperti ini? Nah, dalam konteks sampelnya mungkin gini. Ini tidak cukup karena simpulan cepatnya aja saya buatkan gini. Gini, bisa aja ini satu kita isikan, ini misalkan dua, ini 30. Berarti jawaban si B 30. Gak apa-apa, boleh seperti itu. Tapi bisa aja misalkan saya karang nih, saya karang. Saya karang misalkan di sini 10, 10, berarti 13. Berarti jawaban si B bisa 13. Nah, kondisi seperti ini tidak cukup. Karena ada banyak jawaban kemungkinan di B. Kan gitu Bapak Ibu? Sampai di sini paham? Jadi ada banyak jawaban yang mungkin di belakang Siti itu si B itu sendiri ada banyak orang dan kita nggak bisa memastikannya gitu. Nah jadi sehingga jawabannya pernyataan satunya tidak cukup. Tapi kalau ditambah B kita itu bentar saya baca dulu ya. Tapi kalau ditambah B, nah misalkan dimasukkan nilai di atas. Nah oke, oke ya benar-benar. Nah
Harus nyambung juga ke sana, benar. Nah, kita coba. Oke. Nah, kita coba. Nah, kita nyambungkan ke pernyataan satu. Sorry, pernyataan umum. Saya sebut ini pernyataan umum ya. Jadi boleh dipakai. Nah, di mana D tambah B sama dengan 20. Nah, kalau kita eliminasi ini, A itu adalah 13. Nah, kalau A-nya 13, D tambah B tetap 20. Jadi simpulannya D tambah B tetap 20 kan? Nah, jadi simpulannya dari pernyataan satu D tambah B tetap 20. Nah, ini pun masih bisa kita karang kayak tadi. Bisa aja di sini 10, bisa di sini 10, bisa di sini 1, bisa di sini 19. Nah, jadi karena nggak bisa dipastikan, maka pernyataan satu tidak cukup. Aman, Bapak Ibu? Eh, apakah pasti Rina di depan Siti? Em, nggak pasti, tapi asumsikan aja dulu demikian gitu. Oke, nah jadi pernyataan dua nih, kita lanjut. Berarti pernyataan satu simpulannya tidak cukup. Pernyataan dua, 25 orang berada di belakang Rina. 25 orang berada di belakang Rina. Nah, misalkan si Rina di sini. 25 orang berada di belakang Rina. Oke, berarti berarti boleh kita simpulkan gini. Rina di belakang Rina. Berarti ada A tambah satu tambah B sama dengan 25 orang di belakang si Rina. Oke. Berarti dari sini A tambah B itu 24. Nah, A tambah B kan 24. Nah, kalau kita gunakan pernyataan umum kembali, D tambah B itu 20. Nah, kalau kita eliminasi pun tak mengarah ke B juga kan Bapak Ibu. Maka maksudnya, jadi tetap nggak bisa kita jawab berapa orang di belakang di antrian CCTV ini juga tidak menjawab. Nah, sehingga pernyataan dua tidak cukup juga gitu. Nah, pernyataan dua pun tidak cukup. Nah, oke. Nah, kalau udah kondisinya seperti ini, kalau kondisinya seperti ini, barulah kita lakukan yang namanya penggabungan informasi. Berarti nah, berarti opsi yang bisa dieliminasi itu opsi A, opsi B, dan opsi D. Berarti kalau harus nembak ya, C sama E, 50-50. Nah, jadi kita lakukanlah penggabungan pernyataan. Nah, kita gabung pernyataan satu sekaligus pernyataan dua. Nah, kita gabunglah pernyataan satu dan pernyataan dua. Nah, pernyataan satu kita menghasilkan D tambah B 20. Nah, kembali lagi ke pernyataan umum ya. Nah, bentar. 25 orang di belakang Rina. Nah, kalau kita gabung informasinya, pernyataan satu. Boleh saya simpulkan kembali. Tadi dapat A tambah B tambah D itu 33 ya. Nah, dari pernyataan dua, kita dapat A tambah B 24. A tambah B 24. Nah, kalau kita eliminasi ini, kita hanya dapat nih satu. D sama dengan 9. Nah, kalau dapat D, bisa nggak kita kita pakai informasi D ini? Nah, tadi D tambah B kan 20. D tambah B kan 20. Nah, dari pernyataan umum. Nah, D itu kan 9. Maka dari sini bisa kita jawab B-nya 11. Nah, dari sini karena dapat kita jawab berapa orang di belakang Siti yang tadi kita simpulkan B, maka gabungan pernyataan satu dan dua cukup menjawab karena kita dapatkan hasilnya gitu, kurang lebih Bapak Ibu. Jadi jawabannya opsi C. Gitu prosesnya. Gimana Bapak Ibu? Bisa? A tadi dapat 13. A tadi dapat 13.
Nah, A dapat 13. Iya, A dapat 13. Tapi kan berapa orang yang antri di belakang Siti? Ini pertanyaan ini bisa bisa saya ganti. Pertanyaan ini sama aja dengan berapa orang di belakang antri di belakang Siti itu pertanyaan bisa nggak berapa nilai dari berapakah B itu berapa nilainya gitu. Nah, itu kan nggak bisa kita tentukan karena hanya pernyataan hanya A yang dapat kita nggak akan dapat nggak bisa kita jawab yang B-nya gitu. Oke, saya bilang kenapa nggak A kan yang satu bisa. Nah, yang satu tidak bisa karena yang satu hanya menghasilkan nilai A. Jadi yang terjawab itu antara Rina sama sama siapa namanya? Siti itu ada 13 orang. Nah, jadi nggak bisa kita jawab B itu sendiri gitu. A tambah 24 datang dapat dari mana? Oke, A tambah 24. A tambah 24. Nah, kan gini, 25 orang berada di belakang si Rina. Nah, berada di belakang si Rina, berarti mana Rina? Nah, Rina yang ini kan. Di belakang si Rina ambil aja ke sana. Di belakang si Rina itu berarti ada A orang, satu orang, si Siti sendiri sama B orang gitu. Jadi D itu banyak orang di depan si Rina, A itu banyak orang di antara Rina dan Siti, dan B itu di belakang si Siti gitu. Itu hanya pemisalan aja banyak orangnya Bapak Ibu. Eh, oke, terus misalnya Siti yang di depan Rina. Oh boleh, Siti di depan Rina juga bisa dicoba. Bentar, satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, maksudnya langsung digabung sama persamaan dua Kak. Kan udah ketemu hanya 13. A tambah B 24. Atau, oh iya juga ya, lebih cepat. Benar-benar, lebih cepat. Bisa. Ya, berarti kalau dimasukin berarti tetap digabung juga. Dapat dapat lebih cepat dari sana, benar. Hanya 13 hanya 13 dari persamaan dua ya lebih cepat. Tetap terjawab kalau digabung dari situ. Bisa bisa. Aman Bapak Ibu semua? Nah, kalau dicoba boleh lah nanti dicoba. Sama aja kok konteksnya. Boleh dicoba nanti Bapak Ibu. Untuk Siti di depan Sirina nggak apa-apa. Dicoba aja nanti. Konteksnya masih sama itu. Untuk Nurul boleh nanti dicoba ya. Oke. Tapi buat aja pemisalannya di depan si Siti, di belakang si Siti, di antara mereka berdua gitu. Oke, boleh saya lanjut, Bapak Ibu? Boleh, Bapak Ibu, saya lanjut? Oke, bah, lanjut aja. Oke, nanti saya buatkan di slide terakhir. Kalau Siti yang di depan. Sebenarnya pada dasarnya sama aja, Bapak Ibu. Oke, nah ini yang biru ini nggak bisa hilang ya. Oke lah, boleh dihapus Bapak Ibu. Oke, nah yang ini. Em, Pada tahun 2020, Ani membayar pajak sebesar 6% dari pemasukan. Oke, pada tahun 2021, apakah Ani membayar pajak kurang dari 6% dari pemasukannya? Berarti kan gini, untuk menjawab ini kan kita butuh berapa pajaknya pada tahun 2021 dan berapa pemasukannya pada tahun 2021 biar bisa kita tentukan persentasenya. Kan gitu sebenarnya simplifikasinya Bapak Ibu. Nah, untuk menjawab masalah ini, kita butuh berapa pajaknya pada tahun 2021. Nah, berapa pendapatannya pada 2021. Sebenarnya cuman gitu, pasti bisa kita tentukan. Nah, oke. Nah, kita jawab dulu. Nah, intinya, nah sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi untuk menjawab masalah ini, membayar pajak kurang dari 6%, berarti kita butuh pendapatan si Ani pada tahun 2021.
dan pajaknya pun pada tahun 2021. Nah, salah satu dari informasi itu tidak ada, pasti nggak bisa menjawab. Tapi kita cross check aja dulu. Nah, nomor satu, pada tahun 2020, pada tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021, pemasukan Ani meningkat 15%. Misalkan aja dulu gini, sebelum kita lanjut, pemasukan pada tahun pemasukan pada tahun 2020, kita misalkan aja, biasanya kalau pakai angka 100 seratusan gampang ya, 100.000 gitu. Nah, masukkan pernyataan satu. Nah, berarti pendapatan, pemasukan sama pendapatan sama aja Bapak Ibu. Nah, pendapatan pada 2021 itu meningkat 15% dari setahun sebelumnya. Berarti 115% dari 100.000 gitu. Berarti dari sini kita hanya dapat 115.000 lah pendapatannya pada tahun 2021. Tentu ini nggak cukup menjawab apakah benar dia membayar pajak kurang dari 6%. Bapak Ibu semua paham? Nah, nah, kan kita butuh pajaknya juga. Jadi pernyataan satu tidak cukup karena informasi pajaknya nggak bisa kita tentukan. Oke, kita lanjut nomor dua. Nomor dua, pajak yang dibayarkan pada tahun 2021 4% dari pemasukan Ani pada tahun 2020. Pajak yang dibayarkan pada tahun 2021. Oke. Pajak 2021 itu 4% dari pemasukan Ani pada tahun 2020. Berarti 100.000. Berarti 4.000 ya. 4.000. Ini pun tidak cukup. Alasannya adalah kita nggak bisa menentukan pendapatannya berdasarkan pernyataan dua. Nah, jadi nggak bisa langsung digabung ya Bapak Ibu semua. Jadi pernyataan dua pun tidak cukup, satu pun tidak cukup. Sampai di sini cukup clear Bapak Ibu? Cukup clear ya? Oke, barulah kita lakukan penggabungan pernyataan satu dan pernyataan dua. Disinilah proses penggabungannya terjadi. Oke, pendapatan 2000 dari pernyataan satu kita dapat pendapatannya 115.000, pajaknya 4%. Ya udah berarti langsung kita cross check aja lah. Apakah benar 4.000 per 115.000 itu kurang dari 6%? Nah, ini ini kalau Bapak Ibu kerjakan pasti bisa Bapak Ibu jawab. Oke, sehingga pernyataan gabungannya pasti cukup. Kenapa? Karena kalau ini kita bandingkan, ada jawaban tunggalnya. Gitu. Sampai di sini. Ada yang belum paham Bapak Ibu? Seluruhnya, Bapak Ibu semua? Ada yang belum dipahamin? Cukup clear Bapak Ibu? Yang di-share di website ada coretannya. Ada coretannya, ada soalnya. Nanti kita gabung. Jadi sampai di sini kayaknya aman ya. Oh, itu hanya pemisalan biar lebih enak ngitungnya gitu. Biar dapat angka, angka acuan. Nah, kalau pakai huruf kan lebih ribet kadang. Nah, iya ya, supaya tahu kita. Tapi perhatikan ya konteks tahunnya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk dapat ya kita harus tahu tahunnya dulu. Maksudnya pendapatan pada tahun 2021 berapa, pajak yang dibayarkan berapa. Nah, akhirnya kita tahu tuh. Benar nggak kurang dari 6% dari pemasukannya gitu. Oke, boleh pakai pemisalan. Dan itu umum, boleh pakai pemisalan. Angka yang eksaknya nggak ada karena memang nggak dikasih tahu secara spesifik di soal. Nah, maksud saya daripada kita pakai huruf misalkan pemasukan pada tahun 2020 sebesar X karena kadang ngitungnya lebih runyam gitu. Jadi pakai pemisalan yang gampang aja Bapak Ibu. Oke, boleh kita lanjut?
Oke, Bapak Ibu boleh dilanjut. Oke, nomor 5. Nomor 5. Boleh Bapak Ibu perhatikan semua. Oh iya benar 100%. Oke, boleh sambil minum ya Bapak Ibu. Sebuah mesin memproduksi kancing dan resleting pada kecepatan konstanta. Berapa waktu yang dibutuhkan mesin untuk memproduksi 240 resleting? Nah, berapa waktu? Berapa waktu yang dibutuhkan mesin untuk memproduksi 240 resleting? Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk ini biasanya saya bilang arahnya ini ke perbandingan. Masih ingat Bapak Ibu mungkin rumus kecepatan kan? Jadi kecepatan kerja itu boleh dipakai eh, 1/T kerja gitu. Modalnya mungkin yang ini yang sudah sering Bapak Ibu ketemukan. Berbanding terbalik kecepatan dengan waktu bekerja. Jadi bisa dianggap bisa kita pakaikan analogi rumus P sama dengan S per T. Cuman biasanya saya bilang gini, S itu anggap kerjaan, satu bagian kerjaan gitu. Nah, untuk menjawab ini berarti kan berapa waktu? Nah, S-nya itu udah jelas 240. Berarti ini seperti berapa T? Dia nanya berapa T. Berarti T itu bisa kita buat gini. T itu adalah P kali S. Sorry. T itu adalah S per V. Berarti supaya bisa menjawab kita butuh kecepatan. Harus tahu kita kecepatannya berapa. Karena S itu udah 240. Jadi kalau udah tahu kita berapa kecepatannya, pasti bisa kita jawab ini soal. Kurang lebih gitu Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, tolong coretannya dihilangkan. Maaf ya, merepotkan Bapak Ibu. Tolong coretannya dihilangkan. Gak apa-apa, boleh dicoret kok, boleh. Tapi maksudnya dikembalikan lagi. Nah, kita mulai. Nomor untuk menjawab ini, masuk kita ke pernyataan satu. Nah, pernyataan satu 60 kancing dalam em, 48 detik. Berarti V V apa nih? V kancing ya. Kecepatan kancing mesin kancing itu 60/48 detik. Nah, berarti kalau disederhanakan bagi bagi 12 5 bagi 12 4. Berarti kecepatan berarti bisa kita ambil kecepatan kancing itu 5/4. 5/4. 5/4 ini berarti 1, berapa nih ya? 1,25. Berarti butuh dalam 1 menit dia menghasilkan 1,25 kancing. Masalahnya pertanyaan di sini adalah resleting. Nah, kan kita butuh kecepatan resleting. Kita butuh kecepatan mesin resleting. Nah, dari sini pernyataan satu tidak cukup. Nah, clear Bapak Ibu? Clear. Jadi nggak bisa kita jawab ini karena mesin kancing yang kita tahu kecepatannya. Sedangkan masalah yang mau dipecahkan masalah series rating. Jadi pernyataan satu tidak cukup. Jadi clear ya sampai di sini Bapak Ibu. Nah kita lanjut pernyataan dua. Pernyataan dua mesin memerlukan 2 kali lebih banyak waktu untuk memproduksi satu resleting dibanding satu kancing. Berarti mesin memerlukan 2 kali lebih banyak waktu memproduksi satu resleting dibanding kancing. Berarti 2 kali T resleting itu sama dengan 1 T kancing. Nah, pernyataan dua pun tidak cukup menjawab. Karena nggak bisa kita tentukan kecepatannya. Yang kita dapatkan perbandingan waktunya. Oke. Nah, sampai di sini. Berarti proses berikutnya adalah proses penggabungan.
Oke, kita gabung. Nah, kita gabung. Kita gabunglah pernyataan satu dan pernyataan dua. Nah, pernyataan satu, V kancing itu 1,25. Berarti dalam 1 menit, kan satuannya dalam 1 detik dia menghasilkan 1,25 kancing. Nah, berarti bisa disimpulkan berdasarkan pernyataan dua ini, berarti atau berdasarkan pernyataan dua ini, maka bisa kita dapatkan kecepatan resleting. Kecepatan resleting otomatis lebih lambat dari sini. Kenapa lebih lambat dari sini? Karena perbandingan waktunya. Nah, TK banding TR kan 2:1. Berarti 2 banding 1. Berarti kecepatannya itu 5/8. Saya pinjam dari atas ya Bapak Ibu. 5/8 lah kecepatan dari si resleting. Sampai di sini. Ada yang bingung Bapak Ibu? Ada yang bingung? Boleh Dah? boleh diulang Kak tadi biar lima Oh, delapan ini. Sorry. oke. Nah, kan mesin kancing itu beroperasi dengan kecepatan 1,25. Maksudnya gini, berarti dia menghasilkan 1,25 kancing per per detik, ya kan? Nah, berdasarkan pernyataan dua, itu boleh Kak, saya buatkan gini. 2:1 itu adalah TK banding TR. Nah, ya kan? Sehingga perbandingan kecepatan si K dengan perbandingan kecepatan si R itu adalah 1:2. Berbanding terbalik antara waktu dan kecepatan kan? Nah, maka kalau bentar, pas ya, nggak ada yang salah kan? Kecepatan si K banding kecepatan si R. Butuh 2 kali waktu, 2 kali lebih banyak waktu untuk memproduksi. Oh, maaf, maaf, saya yang salah. Ini salah tulis saya ya, Bapak Ibu. Ini harusnya ditulis duanya di sini. TR itu 2 kali lebih banyak waktu untuk memproduksi satu resleting. Berarti dari sini, dari sini, ini berarti TK banding TR itu 1:2. Sehingga kecepatannya berbanding terbalik. Berarti bisa saya buatkan, berarti kecepatan si K banding kecepatan si R 2:1. Di mana tadi kecepatan si K itu kita dapat 5/4 banding kecepatan si R sama dengan 2:1. Berarti 5/4 sama dengan 2 VR. Berarti kecepatan si resleting itu 5/8. Nah, karena udah dapat kecepatan si resleting, nanti kalau kita substitusikan ke bagian sini, pasti bisa dijawab berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Kurang lebih gitu. Bisa Bapak Ibu? Jadi dari perbandingan waktu dihasilkan perbandingan kecepatan. Sebenarnya gitu. Dalam logikanya kan gini, mesin jadi lebih lambat dong mesin resleting dibanding mesin kancing kan? Berarti setengah kecepatan mesin resleting itulah kecepatan, sorry, setengah kecepatan kancing itulah kecepatan resleting. Itu maksud saya di sini tadi. Makanya daripada membagi desimalnya, mending bagi dua aja kecepatan si kancing gitu. Karena waktunya butuh 2 kali. Dari situ. P sama T sebanding. Enggak, berbanding terbalik. Semakin semakin kencang mesinnya, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Nah, jadi dari sini apakah perlu dihitung 240 dibagi 5/8? Enggak usah. Karena soal ini kan bukan soal menjawab ini apakah datanya mampu menyelesaikan masalah atau enggak Bapak Ibu. Jadi jangan dihitung sampai jawaban toknya ya. Nah, ternyata kalau digabung nanti tinggal substitusi atau kayaknya tinggal dimasukin aja ke sini dapat nih jawabannya. Udah. Nah, model seperti itu bisa. Jadi jawabannya cantik Bapak Ibu.
Bisa? Sampai di sini Bapak Ibu semua? Aman? Aman Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan? Biar kita lanjut. Oke. Aman ya Bapak Ibu? Banyak nih yang mau kita diskusikan malam ini. Jadi kalau ada langsung saling diskusi ya Bapak Ibu. Oke. Wah, nggak bisa dihilangin lagi yang biru ini ya. Nggak apa-apa lah. Oh, mungkin gini ya. Kali hilang kalau gini. Coba. Ah, maaf Bapak Ibu ya. Maaf ketidaknyamanannya. Nah, kalau gini hilang kan? Oke. Nah, boleh Bapak Ibu dicoret. Saya nggak ada ini. Boleh dicoret kok. Tapi nanti dikembalikan. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Pas ya nomor 6 ini. Oke, nomor 6. Sebuah perusahaan teknologi memperoleh pendapatan $800.000 dan proyek pengembangan perangkat lunak. Perusahaan hanya mengeluarkan biaya. Nah, beban perusahaan hanya mengeluarkan biaya untuk gaji dan biaya operasional. Gaji dan biaya operasional. Berarti perusahaan hanya mengeluarkan. Oke. Apakah profit perusahaan proyek tersebut lebih dari $200.000? Itu pertanyaannya. Nah, sebuah perusahaan teknologi memperoleh pendapatan. Pendapatan. Berarti boleh kita simpulkan pendapatannya itu P-nya itu 800.000. Oke. Nah, oke, perusahaan hanya memperoleh eh, pendapatan pendapatan pengeluaran. PP pengeluaran atau ada simbol yang lebih bagus Bapak Ibu boleh disarankan ya. Oke, boleh disarankan. Pendapatan kita buat aja PD ya. Pendapatan PDTN. PDTN pendapatan 800.000. Oke, pengeluaran. Pengeluaran PP lah ya. Nah, pengeluarannya cuma dua. Harus kita simpulkan lagi gaji pegawai tambah BO, biaya operasional. Nah, jadi bisa kita simpulkan gini. Untuk menjawab ini kan profit itu dihitung dari mana? Pemasukan dikurang pengeluaran kan Bapak Ibu? Profitnya itu berarti pendapatan dikurang. Berarti apakah? Jadi pertanyaannya gini. Apakah 800.000 dikurang berapa? Gaji pegawai. Gaji pegawai tambah biaya operasional itu lebih dari 200.000 kan boleh pertanyaannya kita rubah seperti ini atau boleh lagi dimanipulasi ini pertanyaan apakah sorry saya salah tulis 600.000 ini ya apakah 600.000 itu lebih dari gaji pegawai tambah biaya operasional atau kalau mau dibalik juga nggak apa-apa apakah gaji pegawai tambah biaya operasional di bawah 600.000. Nah, ini konteks pertanyaannya. Jadi secara nggak langsung model pertanyaannya gini. Sampai di sini. Aman ya, Bapak Ibu. Kalau bingung biar saya ulangin. Nah, tapi intinya profit itu pendapatan kurang pengeluaran kan? Nah, berarti harus bisa kita pastikan lah estimasi atau perhitungan gaji pokok tambah BO-nya dong. Supaya terjawab pertanyaan ini. Ini kan kata tanya apakah gaji pegawai tambah back office di bawah 600.000. Nah, untuk menjawab masalah ini kita gunakan pernyataan satu. Pernyataan satu, total biaya perusahaan dua kali biaya operasional. Total biaya perusahaan. Berarti total itu saya simpulkan aja. Total sama dengan 5/2 biaya operasional BO. Nah, di mana dari sini bisa kita dapat total biaya perusahaan itu cuma ada dua kan? Gaji pokok tambah BO itu setara dengan 5/2 BO. Maka yang bisa kita dapat cuman ya gaji pokok itu sama aja dengan 3/2 BO. Atau boleh disebut gaji pokok itu 1,5 BO. Nah, kan dari sini kita nggak bisa tahu nih. Kita cuma tahu kalau mau disubstitusi pun ke sini, kita hanya bisa memastikan bahwasannya
4,5 BO itu di bawah 600. Apakah 4,5 BO di bawah 600.000? Ini nggak bisa kita estimasi bahkan. Sampai di sini dapat Bapak Ibu. Jadi pernyataan satu tidak cukup karena bingung kita acuan angkanya dari mana nih. Karena kita cuma punya gaji pokok 1,5 gaji pokok itu setara dengan 1,5 BO ditambah biaya operasional totalnya 2,5 BO. Nah, apakah 800.000 kurang 2,5 BO di atas 200.000? Nah, kalau nggak nyaman dengan pertanyaan terakhir boleh disubstitusi ke sini. Nah, itu kan nggak bisa dipastikan karena ada variabel BO yang masih menggantung. Jadi pernyataan satu tidak cukup mengurai masalahnya. Aman sampai di sini Bapak Ibu? Sorry. Apa nih? Nah, oke. Nah, jadi pernyataan satu tidak cukup. Kita lanjut main ke pernyataan dua. Pernyataan dua sekarang. Pernyataan dua, profit perusahaan lebih besar dibanding. Profit. Nah, profit itu ternyata lebih besar dari gaji pegawai. Nah, profit itu sendiri tadi udah kita coba memecah. Itu kan 800 kurang gaji pegawai tambah biaya operasional. Itu lebih besar katanya dari gaji pegawai. Berarti kita cuma bisa menyimpulkan gini Bapak Ibu. Berarti 800.000 itu lebih besar daripada dua kali gaji pegawai ditambah biaya operasional. Nah, tapi nggak menjawab di sini kan? Atau kalau mau dibalik, apakah dua gaji pokok tambah biaya operasional itu di bawah 800.000? Yang ini pun nggak bisa kita pastikan. Sampai di sini, Bapak Ibu semua pada bisa? Nah, nah ada juga nih pertanyaan seperti ini bisa aja muncul. Kan itu udah terjelas. Dua kali gaji pokok tambah back office 800.000. Nah, itu kan kalau dihubungkan ke sini ada sedikit perbedaan variabelnya Bapak Ibu. Dua kali gaji pokok. Di sini gaji pokok tambah BO yang di bawah 600.000. Jadi bisa aja simplifikasinya gini. Ada variabel GP, ada variabel BO. Nilainya ini kan banyak, bermacam-macam. Nah, jadi nggak bisa dipastikan benaran di bawah 600.000. Nah, atau jangan-jangan pas 600.000 atau jangan-jangan lebih dari 600.000 itu nggak bisa dipastikan kalau berdasarkan pernyataan dua. Jadi pernyataan dua pun tidak cukup. Oke, sampai di sini dulu. Oke. Nah, baru proses berikutnya barulah kita gabung karena kayaknya nggak cukup nih. Coba kalau kita gabung, apa informasi yang bisa kita peroleh dari kedua pernyataan? Kalau kita gabung ya. Nah, berarti variabel gaji pokok itu kan gini, dari pernyataan dua, dua kali gaji pokok tambah BO itu kan di bawah 800.000. Nah, gaji pokok itu sendiri 1,5 BO. Berarti gaji pokok itu sendiri 1,5 BO kan? Nah, berarti kalau saya kalikan, berarti dari sini dua kali gaji pokok berarti tiga kali BO, tiga kali BO tambah BO itu di bawah 800.000. Berarti 4 kali BO itu 400.000, 100.000. Sorry, 800.000, 800.000 berarti biaya operasional itu yang pasti di bawah 100.000. Nah, biaya operasional di bawah 100.000 kan? Nah, berarti karena biaya operasional di bawah 100.000, maka hubungannya kan gini, 1,5-nya itu, nah berarti dari sini kalau saya kali 1,5 ini, berarti 1,5 BO itu 150.
Nah, 1,550 ini itu kan gaji pokok. Gaji pokoknya pasti di bawah 150.000. Sampai di sini ada bisa? Bukan 200, bentar. 800 dibagi. Oh iya iya benar-benar saya salah lagi bagi. Oke oke. 422 benar. 22 ya. 200. Oke. Berarti kalau saya kalikan dikali 1,5. Nah, kalau dikali 1,5 saya dapat gini. 1,5 BO itu berarti 300.000. Nah, berarti ada dua nih yang perlu dinotis. BO-nya di bawah 200.000. Nah, saya buat dulu gini ya. 1,5 BO itu, 1,5 BO itu kan GP. Ini bentuk lain dari GPO. Berarti gaji pokok itu sendiri di bawah 300.000. Ya kan? Nah, ini yang kedua. Nah, berarti kalau saya jumlahkan ke arah simpulannya, kalau saya jumlahkan ke arah simpulan, mungkin gini. Kalau saya jumlahkan ke arah simpulannya, kalau kita jumlahkan kedua persamaan, berarti biaya operasional tambah gaji pokok pastilah di bawah 500.000. Ya kan? Jadi kalau ditanya apakah BO tambah GP di bawah 600.000, maka ini terjawab ya. Iya, makanya gabungannya cukup menjawab gitu. Udah bisa kita tunjukkan. Gitu kurang lebih otak atiknya Bapak Ibu. Pak, mau nanya dong, Pak. Kenapa Ya, pernyataan satunya, kenapa pas tadi pernyataan satu nggak langsung masukin aja ke persamaan? Dan ini jadi pokok sama dengan 1,5 BO. Langsung aja diganti. JP-nya sama dengan 1,5 BO. eh, bentar Mas, mohon diulang terlalu banyak suara Mas. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Satu Wika, iya. Mohon diulang Mas. Tadi apa? Kan di pernyataan satu itu GP sama dengan 1,5 BO. Ya, Terus GP tambah BO kan tambah itu disubstitusi aja ke persamaan GP tambah BO sama kurang dari 600. oke. Bisa dapat. Nah, oh ya benar. Kalau kita substitusi kan gini. Maksud Masnya mungkin gini. Saya coba menerka ya. GP ini kita substitusi aja dari sini. Oh, sehingga didapat 2,5 BO di bawah 600. Ini masih pertanyaan, Mas. Ini masih pertanyaan. Bisa nggak kita pastikan? Apakah bisa nggak kita pastikan? Apakah 2,5 BO di bawah 600.000? Langsung BO sama dengan BO kurang dari 600 bagi 2,5. Ya, Mas. Kan bisa aja BO sama BO kurang dari 600 bagi 2,5. BO dua gimana gimana? Boleh diulang? Enggak kedengaran, serius. Boleh di chat aja, Mas. Nanti kita tinjau. BO kan oh, oh iya benar. Boleh. Tapi gini, Mas, harus dipahamin ini tadi saya ambil dari pertanyaan. Jadi pertanyaannya ini saya manipulasi. Nah, itu dia, Mas. Jadi apakah profit perusahaan proyek tersebut lebih dari 200.000? Nah, ini kan pertanyaannya tadi saya manipulasi. Jadi saya ambil aja gini, profit itu kan pendapatan kurang pengeluaran. Jadi pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan ini. Jadi ini semua itu pertanyaan. Nah, cuman setelah dimanipulasi bentuk terakhir pertanyaannya seolah-olah seperti inilah. Jadi apakah gaji pokok tambah BO itu di bawah 600? Nah, jadi yang Mas dari pernyataan dua itu Mas hanya memanipulasi pertanyaan. Jadi sama aja seperti ini. Jadi kalau saya buatkan gini. Jadi kalau ditanya apakah biaya operasionalnya di bawah 600 bagi 2,5? Itu masih pertanyaan, Mas. Nah, kalau nggak ada angka acuan untuk BO-nya sendiri kan nggak bisa kita pastikan. Nah, kayak gitu. Bisa, Mas? Bisa? Jadi di situ poinnya. Oke? Jadi itu pertanyaan sebenarnya. Jadi pertanyaan yang dimanipulasi itu. Oke. Nah, kita lanjut. Oke.
Oke ya, siap-siap Mas Satwika. Nanti diulang lagi Mas. Nanti kalau di akhir sesi bisa mudah-mudahan kita ada ini waktu. Oke, bentar. Ini kepotong kali soalnya. Oh enggak ya. Oke, berikutnya. Nomor berikutnya. Nah, sebuah percetakan memiliki dua mesin fotokopi bekerja bersamaan dengan kecepatan konstan. Nah, berapakah jumlah total salinan yang dihasilkan kedua mesin fotokopi dalam 5 menit? Nah, saya tinjau dulu pertanyaannya. Tapi sebelum ke pertanyaan, kita bisa pakai konteks yang sebelumnya. Nah, atau mas-masnya boleh coba dulu nih. Gimana kira-kira? Biar enak kita diskusinya. Nah, untuk menjawab masalah ini, berarti berapa jumlah salinan? Itu seolah-olah nanya S dengan waktu T-nya 5 gitu. Boleh Mas, dicoba dulu sama Mbak sekalian, Bapak Ibu, silahkan dicoba dulu. Kira-kira bisa nggak menjawab pernyataan satunya, bisa nggak menjawab pernyataan duanya? Oke, C. Oke, Mbak Ani saya. Mantap. C. Yang lain situ ya. Oke, untuk sementara C gitu ya. Oke, kita coba dulu lah analisis. Di-share semua Bapak Ibu, di-share semua. Soalnya terus saya poin ujian hari 3. Senin jam 12 Nah, contohnya seperti ini. Ujian terakhir. Kalau misalnya dikali, terus basisnya sama-sama 5. Hah? Basis. Oh ya, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, berapakah jumlah salinan fotokopi? Jadi sebenarnya pertanyaannya ini boleh saya manipulasi seperti ini. Berapa? Nah, ini kan dihasilkan kedua mesin fotokopi. Nah, aplikasinya kan V sama dengan S per T. Nah, berarti S itu berapa S? Yang mana S ini sama dengan V total dikali 5 menit. Nah, jadi untuk menjawab masalah ini harus dapat kita kecepatan gabungan. Ini V total ini maksudnya kecepatan gabungan. Nah, kalau dapat kecepatan gabungan kali 5 menit, maka dapatlah banyak lembar yang dihasilkan. Pasti kurang lebih gitu atau salinan yang diperoleh. Sampai di sini dapat analogi penyelesaiannya Bapak Ibu kan? Bisa Bapak Ibu semua? Nah, untuk menjawab masalah ini masuk kita part satu. Salah satu mesin fotokopi menghasilkan salah satu mesin fotokopi. Nah, nggak ada nama. Jadi sebut saja salah satu mesin fotokopi V1 aja kita sebut namanya. Salah satu mesin fotokopi memiliki kecepatan 250 lembar dibagi per menit per 1 menit gitu. Inilah kecepatannya Bapak Ibu. Berarti 250 lembar per menit. Pertanyaan saya gini, bisa nggak kita tentukan kecepatan mesin fotokopi kedua? Otomatis nggak cukup kan? Jadi nggak bisa kita cari karena di sini butuh gabungan ya. Kedua mesin fotokopi butuh digabung. Jadi pernyataan satu tidak cukup. Oke, kita lanjut pernyataan dua. Salah satu mesin fotokopi menghasilkan salinan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatan mesin lain. 2 kali lipat dari kecepatan mesin lain. Salah satu mesin fotokopi menghasilkan salinan kecepatan 2 kali lipat dari mesin lain. Oh, berarti bisa aja gini. V1 itu sama dengan 2V2. Nah, atau V2 itu 2 kali V1. Kan nggak tahu kita yang mana. Dan toh juga yang kita dapat ini kan perbandingan kecepatan. Nah, perbandingan kecepatan yang kita dapat di mana nggak akan bisa menjawab karena perbandingannya yang dapat. Jadi pernyataan dua pun tidak cukup. Nah, sampai di sini kira-kira Bapak Ibu semua dapat pemahamannya? Dapat Bapak Ibu? Oh iya bisa 2 kali atau iya nggak tahu yang mana benar karena nggak ada nama jadi bisa sama aja kan tergantung perspektif yang mana dulu dipakai itu bisa jadi 2 kalinya. Nah sekarang karena pernyataan satu tidak cukup dua pun tidak cukup berarti digabunglah pernyataannya. Kayaknya Bapak Ibu semua kali bisa ini digabunglah pernyataan satu dan pernyataan dua. Disinilah letaknya. Nah kalau kita pakai
V1 sama dengan 2V2, gitu kan? Nah, di mana V1 itu 250, maka kalau V1 250, maka V2, sorry, saya hapus dulu ya. V2 itu berarti 125 ya. Tapi kalau V2 sama dengan 2 kali V1, maka V di mana tadi V1 itu 250, maka V2 itu 500. Nah, jadi kecepatan gabungannya ada dua. Nah, ada dua, otomatis tidak cukup menjawab. Bukan tidak dapat jawabannya Bapak Ibu. Tapi tidak cukup. Itu karena harusnya tunggal jawabannya. Cuman kalau kita ujikan ada dua yang mau diuji. Jadi kecepatan gabungannya ada dua kan. Jadi karena dua jawabannya dan dua-duanya menurut pernyataan satu bisa dan menurut pernyataan dua bisa, maka tidak cukup. Letak ketidakcukupannya di situ. Paham Bapak Ibu semua? Iya ada dua kemungkinan. Jadi nggak bisa ditentukan dengan pasti. Kurang lebih gitu. Jadi nggak bisa ditentukan dengan pasti. Akhirnya pernyataan gabungannya tidak cukup. Jadi jawabannya adalah ekor. Itu Bapak Ibu semua. Oke, semangat ya Bapak Ibu. Iya, kalau disebutkan namanya tadi, oh jelas nih. Berarti yang satu lagi objek yang lainnya. Oke, thank you Bapak Ibu semua. Oke, nah yang ini. Nah, apakah tinggi badan Dina lebih pendek daripada badan si Rina? Jadi, jadi boleh saya buat pertanyaan seperti ini. Apakah, apakah tinggi badan Dina kurang dari tinggi badan Rina? Nah, ini pertanyaannya kan Bapak Ibu. Nah, pernyataan satu untuk menjawab masalah ini, tinggi badan Dina itu 90%. Berarti 9/10 dari tinggi badan Rina. Berarti tinggi badan Dina banding tinggi badan Rina itu 9/10. Nah, nggak perlu kita tahu berapa, udah pasti menurut perbandingan ini cukup menjawab. Bisa kita jawabkan Bapak Ibu? Jawabannya iya. Tinggi badan Dina di bawah tinggi badan Rina. Kurang lebih gitu. Mantap. Ah, Bapak Ibu semua udah pada bisa nih. Nah, nomor dua juga cukup. Karena apa? Tinggi badan si Rina itu satu 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 per 1000. Boleh saya buat gitu ya. Tinggi badan Dina. Berarti tinggi badan Rina per tinggi badan Dina. Ya, dapat juga perbandingannya. Tapi intinya Bapak Ibu semua udah pada lancar lah. Udah oke lah. Ya, bagus Bapak Ibu semua. Thank you buat responnya ya. Berarti jawabannya adalah yang dodol. Oke, Bapak Ibu semua, kita lanjut nomor berikutnya. Oke, Kak, oh Kak, misalnya sama-sama cukup, tapi hasilnya beda hitungan. Hasilnya beda hitungan. Iya, nah, iya benar. Nah, jadi sebenarnya bukan intinya bukan jawabannya sebenarnya. Jadi kalau kita kerjakan sampai jawaban endingnya pasti nggak akan beres itu soal. Ini hanya menguji bisa nggak. Jadi kalau saya bilang gini, itu kayak dihipotesisin. Bisa nggak pernyataan hipotesis satu ini menyelesaikan masalahnya? Bisa nggak hipotesis dua ini menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi kalau digabung gimana lagi? Kayak gitu Bapak Ibu. Sebenarnya gitu. Jadi kadang beberapa soal itu nggak harus sampai end kita kerjakan sampai dapat final dari jawabannya nggak harus. Jadi menggantung aja pun nggak apa-apa sebenarnya. Oh iya, baiklah. Oke. Nah, yang ini kita lanjut Bapak Ibu. Suatu tim proyek terdiri dari insinyur dan analisis data. Berapa persen anggota tim proyek tersebut adalah analisis data? Oke. Nah, berapa persen anggota
tim tersebut dalam analisis data. Berarti harus dapat kita lah total keseluruhan supaya bisa kita tahu berapa berapa bagian dari berapa bagian ini kan Bapak Ibu. Nah, untuk menyelesaikannya itu kita masuk pernyataan pertama. Pernyataan pertama dia bilang gini, rata-rata gaji insinyur, rata-rata gaji insinyur 7.000 lebih sedikit daripada semua tim proyek. Proyeknya cuma terdiri dari dua, dari insinyur dan analisis data. Cuma ada dua, jadi dua objek aja yang perlu kita tinjau. Berarti 7.000 lebih sedikit. Berarti rata-rata total itu berarti rata-rata ini konteks gaji Bapak Ibu rata-rata analisis data tambah 7.000. Oh sorry sorry bukan analisis data insinyur insinyur tambah 7.000. Nah rata-rata total tambah insinyur. Nah bisa nggak kita dapat banyak analisis data dari sini? Nah berarti kalau kita sebut pendapatan total itu eh, gaji total ya. Ini kan masalah duit minimal gitu dulu. Berarti gaji total gaji total dibagi N insinyur ditambah N analisis data itu sama dengan gaji insinyur dibagi N insinyur tambah 7.000. Nah, dari bentukan ini udah pasti enggak akan bisa kita tentukan berapa bagian karena terlalu banyak variabel. Biasanya gitu kalau saya melihatnya. Kalau terlalu banyak variabel umumnya nggak akan bisa diselesaikan. Jadi pernyataan satu saya simpulkan tidak cukup. Gimana Bapak Ibu? Oke, ini soal yang gratis. Wah, saya juga baru tahu ini. Bukan minus 7.000, Kak. Ya, bukan minus 7.000. Nah, rata-rata gaji insinyur 7.000 lebih sedikit daripada berarti gaji insinyur itu lebih kecil kan? Jadi kalau ditambah 7.000 gaji insinyur berarti sama dengan total sama aja sebenarnya. Oke, Bapak Ibu semua bisa? Nah, masuk kita ke pernyataan dua. Pernyataan dua ini pakai konsep rataan gabungan kemungkinan. Rataan gaji analisis data lebih banyak dari semua tim proyek. Lebih banyak dari analisis data 21.000 lebih banyak dari tim proyek. Berarti X total, X total tambah 21.000 gitu kan? Itu setara dengan gaji si analisis data. Nah, sama juga kayak konteks yang tadi. Sama juga kayak konteks yang tadi, bahwasannya kalau kita kerjakan dibagi, gaji total ini berarti um, gaji si insinyur tambah si analisis data ya, NA, AD, tambah N insinyur, tambah 21.000, itu rata-rata si AD, berarti gaji analisis data tambah banyak anggota analisis data. Ini juga pasti nggak bisa dikerjakan karena terlalu banyak variabel. Gitu. Nah, sekarang kita lakukanlah proses penggabungan Bapak Ibu. Kita lakukan proses penggabungan pernyataan. Nah, kalau digabung pernyataan, bentar, kalau digabung pernyataan berarti gini, rata-rata total itu harusnya didapat dari mana? Rata-rata insinyur dikali banyak anggota insinyur ditambah rata-rata eh, eh, analisis data dikali banyak anggota analisis data per banyak anggota insinyur tambah banyak anggota analisis data. Jadi pakai konsep rataan gabungan aja kali bisa. Oke, nah sekarang gini dulu, kita perhatikan dulu. Terlalu banyak juga nih variabelnya. Nah, boleh saya notice dulu di bagian sini Bapak Ibu. Di sini ada X total,
di sini ada XIR, di sini ada XAD. Nah, dari pernyataan mereka di XAD itu bisa kita buatkan dalam variabel X total kan? Nah, di sini pun rata-rata si insinyur itu bisa kita buatkan dalam X total. Jadi bisa ketemu mereka dalam kata kunci X total. Nah, jadi kalau kita kali silang, agak panjang kali ini ya. Sabarlah ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita kerjakan, berarti mungkin gini. Kalau dikali silang dulu, berarti rata-rata total dikali banyak anggota insinyur ditambah rata-rata total dikali banyak anggota analisis data sama dengan. Nah, sekarang rata-rata insinyur itu bisa kita pinjam dari pernyataan satu Bapak Ibu. Rata-rata insinyur itu setara dengan X total kurang 7.000. Oke, dikali banyak anggota insinyur. Ditambah dari pernyataan dua kita pinjam untuk rata-rata analisis data. Berarti X total tambah 21.000. Oke, dikali banyak anggota analisis data. Wah, agak panjang juga ya. Nah, berarti oke, kita selesaikan dulu ini ya. Berarti astagfirullah. X total dikali N insinyur ditambah X total dikali banyak anggota analisis data sama dengan kita kali silang Bapak Ibu, kali silang ke mana-mana. X total dikali N insinyur dikurang 7.000 N insinyur ditambah X total dikali banyak anggota analisis data tambah 21.000 banyak anggota analisis data. Oke. Nah, kita perhatikan lagi. Kayaknya ada yang bisa saling menghabiskan. Ini ke sini. Ini ke sini habis. Jadi kata kuncinya ketemu di X totalnya ya. Nah, ini pun nggak dapat langsung angka langsungnya kita nggak dapat. Berarti 7.000 banyak anggota insinyur sama dengan 21.000 banyak anggota analisis data. Kalau kita coret, berarti N insinyur dibanding N analisis data itu 3/1, 21/7. Jadi yang kita dapat terakhir ternyata nggak dapat angkanya, berarti N insinyur banding N analisis data itu perbandingan yang kita dapat 3/1. Sekarang bisa nggak Bapak Ibu kira-kira kita tentukan, bisa nggak kita tentukan, bisa nggak kita tentukan, maaf nih, bisa nggak kita tentukan pertanyaannya itu kita jawab. Waduh, kalau udah menggeser memang agak ribet. Apa pertanyaannya? Berapa persen anggota tim proyek tersebut analisis data? Nah, berarti dari sini berapa persen? Berarti persentase, sorry. Berarti persentase analisis data itu satu bagian dari empat bagian. Kalau digabung total kan, ini kan kalau digabung jadi total Bapak Ibu. Karena hanya terdiri dari dua. Berarti 25%. Gitu. Agak panjang memang. Jadi jawabannya cantik. Oke, Bapak Ibu. Jadi yang susah-susahnya langsung lewatkan aja. Menurut saya. Tapi konteks jawaban, cara menjawabnya itu dari rataan gabungan. Di situ poin utamanya. Bisa sampai di sini, Bapak Ibu? Bisa? Boleh saya lanjut? Boleh? Bapak Ibu semua? Boleh Bapak Ibu? Waduh,
Atau enggak saya ulangin atau dilanjut aja gimana? Lanjut aja ya. Oke, nah, oke, berikutnya soal ini. Sebuah tim voli memainkan X pertandingan musim lalu dengan memenangkan tepat Y pertandingan. Berarti jika pertandingan seri tidak mungkin, wah, bisa juga gitu ya. Jika pertandingan seri tidak mungkin, berarti kalah menang. Gitu doang pilihannya ya. Berapa banyak pertandingan yang dimenangkan oleh tim tersebut musim lalu? Musim lalu, keterangan waktunya sama. Jadi total pertandingannya itu adalah sebesar X. Oke, di mana X ini didapat dari kalau menang dia kan Y. Y ditambah K. Konteks sering nggak ada ya. Jadi dari sini Y itu menang, oke, K itu kalah. Cuman itu yang kita tahu dari sini. Jadi berapa banyakkah pertandingan yang dimenangkan oleh tim tersebut musim lalu? Jadi seolah-olah dia nanya gini, berapa berapa kemenangan kan? Berapa nilai Y? Kurang lebih dia nanya, bisa nggak kita tentukan nilai Y-nya? Gitu doang. Oke, untuk menjawab masalah ini, kita mulai dari pernyataan pertama. Pernyataan pertama, jika tim kalah 4 pertandingan lebih banyak, berarti selisih kalah menang itu 4. Jika tim kalah 4 pertandingan lebih banyak, maka tim tersebut hanya akan menang 25% dari total pertandingan. 25% dari total pertandingan. Jika tim jika tim kalah kalah 4 pertandingan, jika tim kalah 4 pertandingan lebih banyak, berarti kemenangannya itu Y kurang 4 ya. Y kurang 4 itu setara dengan 25% kemenangan total. Sorry, dari total pertandingan. Sampai di sini. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Berarti Y dikurang 4 sama dengan 1/4 X. Nah, biasanya kalau udah gini nggak cukup. Nah, tapi kita coba dulu. Biasanya gini, karena ada 2 variabel di sana. Nah, yang nggak bisa ditentukan dengan pasti nilainya. Nah, kalau kita eliminasi, masih ada variabel K kan? Kalau kita eliminasi ke sini misalkan, kita ganti variabel X dengan Y tambah K. Masih ketemu kita dengan variabel K. Makanya tadi saya bilang pernyataan satu tidak cukup. Bisa Bapak Ibu? Sampai di sini dipahamin? Bisa? Jadi kalau kita gabung pun dengan pernyataan umum, kita ganti variabelnya dengan Y tambah K, maka masih ada 2 variabel lagi kan? Berarti 3Y kurang 16 sama dengan K. Jadi nggak bisa ditentukan dengan pasti eh, berapa Y dan K-nya. Nah, jadi karena nggak bisa ditentukan dengan pasti, maka pernyataan satu tidak cukup. Bisa Bapak Ibu? Oke, C nih. Wah, kayaknya juga C. Tapi kita lihat dulu, harus bisa kita buktikan ya Bapak Ibu. Nomor 2. Jika tim memenangkan 4 pertandingan lebih banyak, maka tim tersebut kalah 45%. Nah, persentase kekalahannya, tapi yang dibicara target kita kemenangan kan? Berarti kemenangannya udah pasti 60% kan? Nah, jika tim memenangkan 3 pertandingan lebih banyak, berarti Y plus 3 itu setara dengan 60% total pertandingan. Nah, dari sini pun masih sama. Y per 3 sama dengan 3/5 X. Tetap nggak bisa kita tentukan nilainya. Mirip banget dengan pernyataan satu. Nah, tantangannya pada saat menggabung. Jadi pernyataan satu tidak bisa, dua tidak bisa, maka eliminasi opsi A, B, dan dodol. Maka pilihannya hanya milih antara opsi C dan opsi E. Gabungkan kedua pernyataan. Gabungkan kedua pernyataan. Oke, kalau digabung kedua pernyataan, berarti dari pernyataan satu
sorry, dari pernyataan 2 kita dapat 5Y tambah 15 sama dengan 3X. Targetnya kan Y. Nah, jadi saya mikir gini aja. Substitusi aja. Nah, di sini kan ada variabel X nih dari pernyataan, sorry. Dari pernyataan satu. Dari pernyataan satu, berarti kita gantilah variabel X di pernyataan 2 dengan minjam dari pernyataan satu. Berarti 5Y tambah 15 sama dengan 3 kali 4Y minus 16. Nah, 5Y tambah 15 sama dengan 12Y min 48 ya. Nah, kalau dipindah-pindah ruasin, pasti dapat nanti Y sama dengan. Pasti dapat kan? Nah, karena pasti dapat nilai Y, maka cukup. Gak usah kita selesaikan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, oh berarti kalau digabung kedua pernyataan, berapa nilai Y itu, kemenangan itu pasti bisa diselesaikan. Ya udah, gitu doang. Sampai di sini. Gimana Bapak Ibu? Jadi boleh sampai di situ ditahan sebenarnya. Ada pertanyaan? Ada? Bapak Ibu, seluruhnya aman? Aman Bapak Ibu? Maka jawabannya cantik. Gitu. Oke, aman Pak. Oke, jadi kalaupun C, kayaknya nggak bisa nih. Feelingnya C. Ya, boleh juga, tapi hati-hati Bapak Ibu gitu. Nah, oke. Nah, ini mungkin bisa nih latihannya. Bapak Ibu, silahkan dicoba dulu nih. Oh ya, tadi saya lupa ngecek listnya. Nah, coba yang soal ini. Soal yang Kevin. Ayo, silakan Bapak Ibu dicoba soal Kevin nomor 11. Kira-kira gimana? Soal Kevin nomor 11. Boleh Bapak Ibu, jangan lupa untuk minum ya. Gimana kira-kira Bapak Ibu semua? Cukup nggak pernyataan satu? B. Ibnu. B. Mantap. Oke, kita bahas. Kayaknya udah yakin nih. Nah, terdiri dari 480 soal. Berapa banyak yang dijawab benar oleh Kevin? Oke, berapa yang benarnya? Oke, untuk menjawab masalah ini kita berikan pernyataan satu. Jumlah soal yang dijawab benar pada 40 soal pertama. Berarti kita sebut saja jumlah benar yang dijawab 40 soal pertama 10 lebih banyak. Berarti benar untuk part satu itu sama dengan 10 lebih banyak daripada, berarti kalau ditambah 10 untuk benar di part 2, 40 dari benar 40 dan 40 soal kedua. Oke, ya ini doang. Nah, ini tidak cukup. Alasannya sesimpel ini. Jadi ada 80 soal kita bagi dua, ada 40-40. Nah, di satu satu bagian soal pertama kita nggak tahu berapa benarnya. Kita juga nggak tahu di soal part kedua 40 soal berikutnya, yaitu kita misalkan aja 41 sampai 80, kita juga nggak tahu benarnya. Tapi pernyataan satu ini menegaskan gini, selisih benar dari naskah satu yang soal 1 sampai 40 dan benar dari 41 sampai 80 itu selisih benarnya cuma 10. Nah, tapi berapa real benarnya kan nggak bisa kita tentukan. Jadi tidak menjawab masalah yang di sini. Berapa banyak yang berhasil dijawab benar. Jadi nggak menjawab masalah di situ. Tapi selisih benarnya itu diketahui dari pernyataan satu. Makanya saya buat di sana benar dari part satu sama dengan 10 ditambah benar dari part 2. Dapat ya Bapak Ibu? Nah, oke, yang nomor 2 kali udah lebih simpel. Kevin menjawab 3. Nah, ganjil sama genap kan sama banyak. 80 soal 440 kan? Berarti Kevin menjawab 3/4 benar. Berarti 3/4 dari 40 ditambah 4/5 dari 40. Nggak usah dikerjakan. Ini yang dijawab si Kevin. Yang dijawab benar. Berarti cukup. Cukup. Pasti bisa kita tentukan berapa jawaban yang benarnya. Oke, Bapak Ibu. Gitu.
Oke, aman ya Bapak Ibu? Bisa? Nah, yang ini sedikit ke basic lagi nih ya. Nah, kita manipulasi dulu. Kebetulan bilangan berpangkat, mungkin Bapak Ibu masih ingat lah. Ini sama aja seperti ini pertanyaannya. Berapakah nilai dari Y dipangkatin M dikurang N dipangkatin 5? Berapa nilainya ini gitu? Ini pertanyaan. Nah, untuk menjawab masalah ini diberikan pernyataan satu M sama dengan N. Nah, kalau saya pindah ruaskan berarti M kurang N kan nol. Nah, menurut Bapak Ibu cukup nggak pernyataan satu ini menjawab? Cukup ya, Bapak Ibu. Alasannya jelas karena M kurang N kan nol. Di sini udah ditekankan, Y nggak boleh nol. Jadi kenapa jadi cukup dia? Berarti gini, Y pangkat nol udah pasti hasilnya satu. Jadi satu pangkat berapapun, termasuk pangkat 5 hasilnya pasti satu. Jadi terjawab. Bisa Bapak Ibu? Nah, pernyataan 2 Y-nya sama dengan 2. Nah, Y-nya yang 2 sekarang, ini konteksnya berarti gini. 2 dipangkatin M kurang N, baru hasilnya nanti dipangkatin 5. Bisa nggak kita pastikan dengan pasti hasilnya? Ya tergantung M kurang N-nya dong Bapak Ibu. Nah, karena nggak bisa kita tentukan dengan pasti, maka tidak cukup. Di, di situ paling letak clue-nya. Bisa ya Bapak Ibu semua? Man, gitu dia. Oh, ulang. Gini, dari pernyataan satu, nah kita manipulasi dulu pertanyaannya. Berapakah nilai dari Y pangkat M kurang N dipangkatin 5? Jadi hasil dari Y pangkat M kurang N kenapa bisa sifat eksponensial ya Bapak Ibu? Nah, dipangkatin 5. Nah, pernyataan satu M sama dengan N berarti berlawanan. Jadi kalau saya pindah ruaskan N-nya ke kiri, udah pasti M kurang N nol. Udah pasti dari pernyataan satu. Nah, karena udah pasti M kurang N-nya nol, maka Y dipangkatin nol, pastilah hasilnya satu. Jadi ini hasilnya satu berdasarkan pernyataan satu. Jadi satu dipangkatin 5 pasti ada jawabannya kan? Nah, karena pasti ada jawabannya yaitu satu, makanya terjawab. Karena terjawab, makanya cukup. Nah, sedangkan dari pernyataan 2, kalau Y basisnya atau Y-nya kita tahu 2. Nah, sekarang 2 pangkat M kurang N dipangkatin 5. Berapa hasilnya? Nah, ini kan pertanyaan. Nah, ini kan banyak kemungkinannya Bapak Ibu. Gimana kalau M kurang N-nya bernilai nol? Wah, berarti kembali lagi kayak yang tadi. Hasilnya satu. Tapi kalau M kurang N-nya bukan nol, maka beda lagi jawabannya. Jadi perubahan nilai M kurang N menjadikan banyak jawaban yang mungkin. Sehingga tidak cukup menjawab. Gitu kurang lebih. Bisa Alfa? Aman ya? Mas Alfa? Oke, thank you Mas. Kita lanjut. Wait. Oke, yang ini. A, B, C adalah bilangan. Apakah C sama dengan 20? Ini pertanyaan. Nah, untuk menjawab ini, mean itu kan rataan. Apakah C 20? Pernyataan pernyataan satu dulu. Berarti gini, rataan mereka itu 18. Paling yang bisa kita simpulkan gini. A tambah B tambah C dibagi 3 itu 18. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 54. Nah, ini tentu tidak cukup. Alasannya gini, terlalu banyak variabel. Jadi variabel A, B, C bisa kita gonta-ganti angkanya. Jadi bisa aja memang kita buat C-nya 20, tapi bisa aja kita buat C-nya enggak 20. Jadi terlalu banyak kemungkinan yang kalau A tambah B tambah C dijumlahkan 54. Di situ mungkin simplifikasinya Bapak Ibu. Jadi pernyataan satu tidak cukup. Nah, kita lanjut ke pernyataan dua. Nah, sekarang pernyataan 2. Pernyataan 2 A sama dengan minus B. Nah, ini lebih parah. Oh, nggak tahu mau mengarah kemana. Kan gitu Bapak Ibu. Ya hubungannya ke C bahkan nggak ada gitu.
Nah, sekarang baru proses berikutnya kita gabung. Kita gabunglah pernyataan satu dan dua. Kita gabung pernyataan satu dan dua. Kalau kita gabung pernyataan satu dan dua, berarti A tambah B tambah C sama dengan 54. A itu kan minus B, berarti ini ke sini habis, C sama dengan 54. Jadi cukup. Kenapa cukup? Mungkin Bapak Ibu udah tahu. Karena pertanyaannya kan apakah? Bisa sampai di sini Bapak Ibu? Jawabannya cantik. Karena terjawab Bapak Ibu. Apakah sama dengan C sama dengan 54 Kak? Ya, C sama dengan 54 hasil gabungan dua informasi itu. Nah, tapi C bukan 20. Nah, karena itu terjawab Mas Rehan. Jadi kan kalau kita ditanya pertanyaan apakah, jawabannya kan cuma dua. Ya, kalau enggak, satu lagi jawabannya tidak gitu. Apakah C sama dengan 20? Berdasarkan data yang kita peroleh, C-nya 54. Ya terjawab. Jawabannya tidak. Karena menjawab, walaupun jawabannya tidak, itu menjawab gitu maksud saya. Jadi tidak. Kan terjawab Bapak Ibu. Apakah C sama dengan 20? Tidak. Karena berdasarkan data gabungan kita dapat C-nya 54. Karena terjawab, makanya cukup gitu. Bisa, Mas? Aman ya, Mas Rehan? Nah, jawaban kalau pertanyaannya apakah harus konsisten. Boleh jawabannya tidak, tapi dari uji data kita selalu tidak jawabannya gitu. Atau selalu ya. Itu cukup. Jadi kalau kita bisa membuktikan selalu ya atau selalu konsisten ya atau selalu konsisten di tidak, itu cukup. Nah, kalau terjadi ya dan tidak sekaligus, nah di situ baru terjadi ketidakcukupan. Kurang lebih gitu Bapak Ibu. Kenapa A dan B tidak jawab? Ah, ini dicoret sebenarnya. Cuman langsung aja karena berdasarkan pernyataan dua mereka berlawanan dicoret. Nah, di situ dapat tadi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Bangun datar. Oke, bangun datar. Oh ya, silakan Mbak Nurul ya. Silakan Mbak Nurul. Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya Mas, iya, iya, iya Bu. Kalau misalnya dari pernyataan satu sama pernyataan dua kita mendapatkan jawaban, tapi jawabannya itu berbeda, berarti itu jawabannya E ya, Pak? Oh enggak Bu, gini prosesnya. Apa ya kita review. Ya. Gini. Jadi kalau ada masalah kita gunakan. Sebenarnya gini, nggak harus dari pernyataan satu sebenarnya Bapak Ibu. Dari pernyataan dua juga berangkat nggak apa-apa. Kita uji dulu pernyataan dua, oke? Kita uji dulu, baru berikutnya kita uji pernyataan satu. Nah gitu kan? Nah kalau memang bisa menjawab masalah pernyataan dua, ya cukup menjawab masalah. Bukan berarti pernyataan satu tidak dilakukan uji, tetap dilakukan uji juga. Nah, pada saat kita lakukan uji, ternyata tidak gitu. Jadi saya mulainya analoginya dari pernyataan dua. Nah, ini jawabannya bola. Dapat Mbak? Dapat, Pak. Nah, jadi nah ada masalah, ada masalah nih. Kita uji pernyataan satu dulu. Ternyata jawabannya ini cukup. Nah, bukan berarti pernyataan dua ditinggal, tetap diujikan dulu tanpa ada hubungan dengan pernyataan satu. Ternyata cukup. Nah, ini jawabannya dodol. Nah, tadi saya sebutkan proses penggabungan itu baru bisa dilakukan kalau pernyataan satu tidak cukup dan dua pun tidak cukup. Barulah dilakukan proses penggabungan. Atau biasanya penggabungan ini lebih identik dengan irisan informasi. Jadi pakai informasi dari pernyataan satu dan sekaligus pakai informasi dari pernyataan dua. Biasanya kalau udah di fase ini, kalau mau nembak 50-50, tinggal milih C atau E gitu. Jadi itu part terakhir sebenarnya Bapak, Mbak gitu. Jadi misalkan kalau kalau kita ambil kasus gini, jadi misalkan ada masalah nanti dimulai dengan kata tanya apakah bla 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 gitu kan. Nah pada saat kita uji pernyataan dua,
ternyata jawabannya tidak. Nah, pada saat kita uji ke pernyataan satu, jawabannya ya. Menurut mbaknya ini cukup, ini jawabannya opsi apa? Boleh mbak? Ah, Opsi? ah, Opsi dodol. Kenapa? Karena pertanyaan dua menjawab. Jawabannya kan tidak. Jadi biasanya kalau ada pertanyaan dimulai dengan kata tanya apakah, kalau bisa kita pastikan jawabannya tidak, itu menjawab gitu. Bisa Mbak? Jadi jawabannya dodol. Oke, kita ulangin sekali lagi. Nggak apa-apa, saling diskusi ya Bapak Ibu. Nah, Pak, misalkan coba dilihat opsinya, Pak. opsinya boleh. Nah, pernyataan satu saja Kalau atau nah cukup menjawab kan cukup menjawab gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau pertanyaannya angka ya. gimana, Pak? Nah, kalau pertanyaannya biasanya bakal diawalin dengan kata tanya berapa. Nah, berapa ini kayak gini mungkin simplifikasinya gini. Berapa nilai X? Kita ketemu lah misalkan di ini. Saya buat aja analogi simpel. Berapa nilai X? Eh, kebetulan berdasarkan analisis kita dapatlah X kuadrat sama dengan 4. Nah, terus kita buat gini. Berarti X-nya sama dengan positif negatif 2. Nah, menurut Ibu cukup nggak menjawab ini? Berapa nilai X? Berdasarkan data satu, saya dapat X kuadrat sama dengan 4. Setelah saya pecah, dapat nih nilai X. Menurut Ibu, pernyataan satu cukup nggak menjawab? Cukup, Pak. Kenapa cukup, Mbak? Soalnya kan kalau bilangan kuadrat, akar-akarnya kan positif negatif. Nah, pertanyaan saya, Mbak, yang mana yang benar? 2 atau minus 2? Dua-duanya benar. Nah, disinilah fatalnya kalau kata tanyanya berapakah? Hmm. Kalau kata tanyanya berapa, itu harus jawaban tunggal. Dapat ya, Bu? Ya berarti pertanyaan satu saja tidak cukup menjawab pertanyaan. Iya, gitu. Walaupun dapat jawaban, kalau kalau nggak tunggal, maka itu tidak cukup gitu. Itu simplifikasi aja ya. Ya, Aman, Ibu? aman. Oke. Nah, kita lanjut geometri. Gimana ya kalau geometri ini? Kali ini lebih kita lewatkan aja nih Bapak Ibu geometrinya karena butuh kesebangunannya ini. Cuman nggak semua orang suka kesebangunan. Jadi maaf, boleh saya lompat ya? Nggak apa-apa ya Bapak Ibu? Nggak apa-apa ya? Izin nih Bapak Ibu semua. Karena nggak semua suka geometri. Jadi kita ini lompat aja. Nah, oke, ini masih sama dengan konteks yang tadi. Ini pun masih sama dengan konteks yang tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Saya lihat-lihat dulu. Oke, ini masih sama nggak ya? Oke, oke, oke. Nah, agak-agak ke sini lah dulu kita Bapak Ibu kehitungan. Oke, dari sini boleh semua Bapak Ibu lihat. Nah, oke, menurut Bapak Ibu gimana nih? Ini lebih enak lagi soalnya. Gimana menurut Bapak Ibu soal nomor 19 ini? Boleh dicoba dulu ngerjainnya. Konteks angka nih. Boleh dicoba dulu Bapak Ibu. Kira-kira apa nih jawaban yang paling cocok?
Oke, udah pada ngisi semua ya. Cantik, cantik, cantik. Oke. Garing milih ekor. Oke. Nomor 19. Nah, mungkin kita awali dulu dari sini. Em, Pernyataan satu. Nah, itu pakai sifat aljabar biasa lah ya. Nah, kita kelompokin yang ada X-nya, yang ada X-nya, yang ada Y-nya, yang ada Y-nya. Gitu. Nah, berarti bisa kita ambil simpulan. Berarti X dikali A tambah B ditambah Y dikali A tambah B. Sama dengan 120. Sehingga A tambah B dikali X tambah Y sama dengan 120. Jadi asumsikan aja ini ada unsur satu dikali unsur 2 hasilnya 120. Nah, untuk unsur 2 ini kan ada banyak kemungkinan. Jadi pernyataan satu tidak cukup. Pernyataan 2 A tambah B 10. Pernyataan 2 ini nggak ada hubungannya dengan X tambah Y. Jadi otomatis nggak mengarah. Nah, kalau digabung pernyataan satu dan pernyataan 2 bisa dipastikan X tambah Y itu 12. Ya udah cukup di situ. Di situ letak kecukupannya. Karena bisa kita pastikan dengan mensubstitusi nanti ke pernyataan satu, nilai pernyataan 2 itu bisa menjawab. Oke. Oke, Bapak Ibu, persamaan kuadrat. Baiklah, persamaan kuadrat kita bahaskan sebentar. Persamaan kuadrat. Em, Jika PQR konstanta, katanya gini, X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan X tambah R kuadrat. X tambah R kuadrat berarti boleh saya buatkan di sini X kuadrat ditambah 2RX ditambah R kuadrat. Oke. Nah, berarti mungkin gini. Berarti karena ini pakai simbol sama dengan, berarti ada kesamaan nilai. Biasanya gitu modelnya. Jadi yang seletak seposisi bernilai sama. Seletak seposisi bernilai sama. Itu kali. Nah, dia nanya berapa nilai si Q. Nah, pernyataan satu, R-nya 4. R-nya 4. Nah, pernyataan satu R-nya 4. Ini cukup. Kenapa? Gini, berdasarkan letak dan posisi, 2R setara dengan P dan Q setara dengan R kuadrat. Berarti ini cukup. Nggak usah dikerjain ya Bapak Ibu. Pernyataan 2, P-nya 8. Ini ternyata juga cukup. Karena seletak seposisi. Jadi ada kesamaan aljabar. Nah, jawabannya berarti yang dodol. Gitu. Karena masing-masing bisa menjawab. Gitu. Tanpa harus dihubungkan. Oke. Nah, udah muncul opsi D. Udah lama juga nggak muncul opsi D ini ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, aljabar lagi. Lagi nih. Di toko harga-harga. Oke. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan lagi? Dan B bilangan. Nah, harga-harga. Ini udah model yang tadi, udah hampir semua lah ya. Oke, itu kali Bapak Ibu yang bisa saya bantu untuk malam hari ini. Nanti sebenarnya kalau tipsnya saya ditanya ya Bapak Ibu, kalau tipsnya ditanya mungkin gini. Emang butuh latihan banyak ya, latihan banyak gini. Karena kan kita punya masing-masing ada yang suka gitu dulu, suka dulu ya. Suka atau paling bisa di bagian sini. Nah, kita kan nggak tahu soalnya. Mungkin membangun feel itu dengan banyak berlatih dulu lah Bapak Ibu. Mau nggak mau.
Nah, itu kerjakan aja part terakhir. Mau diapain juga ya karena mau tidak mau itu kayak ngerjain dua soal kan. Karena minimal dua kali harus nguji pernyataan. Jadi kalau tipsnya em, ya diperbanyak latihan aja Bapak Ibu. Dibangun ke misalkan subtopiknya masing-masing dilihat. Nah, nanti di bagian yang kurang bisa lebih diperdalam lagi. Nah, cuman kalau pada saat ujian sebenarnya mungkin agak-agak itulah part terakhir yang harus dikerjakan. Mau mau nggak mau. Nah, tapi mungkin pengeringatan atau mengingatkan ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Bukan berarti karena di latihan kita lebih sering muncul opsi C, feel-nya jadi apa-apa nanti kemungkinan C gitu. Itu hanya mengingatkan Bapak Ibu semua. Belum tentu demikian gitu. Itu netral Bapak Ibu, saya rasa. Itu netral banget, jadi jangan langsung dijudge. Ini opsi C nih. Enggak gitu demikian ya Bapak Ibu. Jadi mohon dipertimbangkan pada saat nanti nembak. Apapun itu belum tentu juga memang solusinya C. Nah, Kak, soal Jago Tes sama SBS kira-kira sulit yang mana? Em, Kalau sulitnya saya kira setara lah ya Bapak Ibu. Setara. Saya bilang setara aja karena memang soal kita didasarkan pada latihan-latihan yang sudah pernah muncul sebelumnya. Gitu. Tapi ada juga beberapa kemarin yang bilang ternyata soal Jagotes lebih susah. Tapi saya kira enggak demikian ya. Itu setara aja kita anggap. Jadi lebih semangat lah latihannya Bapak Ibu. Kalau bisa jangan kalau bisa langsung di-download aja nanti dicoba ngerjain. Deret soalnya Kak. Ya, deret kemarin udah. Deret kemarin kita udah. Nanti mungkin mudah-mudahan kalau ada nanti dipantangin aja tetap di website kita sama di Instagramnya ya, Bapak Ibu. Oke, ditunggu coretan dan rekamannya. Baik Bapak Ibu, baik segera segera bakal kita lakukan. Oke, itulah dulu Bapak Ibu semua. Terima kasih tetap bertahan di grup Zoom kita. Tetap berlatih, tetap semangat berlatihnya Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya. Selamat malam. Nanti saya akan buatkan kunci di lembar terakhirnya. Oke, itu dulu dari saya. Sukses ya semua Bapak Ibu, semua usaha, semua keringatnya Bapak Ibu, semoga berbuah yang manis. Akhir kata dari saya terima kasih. Selamat malam. See you next time. Bye bye.